I hang up, I'm high city, I've been feeling. I'm sorry, I feel no attraction, and now that it's been a bit. Cause I've been so long, so long. Yeah. Cause I've been so long for so long. Yeah. Cause I've been so long for so long. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana kita masih diberi kesempatan, keselamatan, sehingga kita dapat berkumpul di masjid ini pada hari ini, pada malam hari ini. Di sini dalam kegiatan kelompok. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah. Sebelum saya memulainya, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang telah meluangkan waktu di malam hari ini. Berkumpulnya kita di sini akan melakukan sebuah kegiatan, yaitu bimbingan kelompok. Sebelum memulainya lagi, alangkah baiknya kita untuk berkenalan terlebih dahulu. Di sini saya Nurul Liza, biasa dipanggil Liza, sebagai pemimpin kelompok, dan dilanjutkan dari sebelah kanan saya. Kamu perkenalkan diri dan sebutkan nama panggilannya. Nama saya Dika Aditya Pratama Patrahan, biasa dipanggil Dika. Nama saya Putra Wiranda, nama panggilan Arnol. Selanjutnya, Nama saya Muhammad Yusuf Faredi, nama panggilan Yusuf. Nama saya Muhammad Rizky Arifin, dipanggil Rizky. Nama saya Ahmad Rinaldi, dipanggil Rinaldi. Nama saya Bima Septu, dipanggil Rio. Nama aku Fernando Ginting, dipanggil Fernando. Nama saya Fadli Rayudi Sregar, dipanggil Wira. baik, kita sudah saling mengenal satu sama lain. Sebelumnya, kakak mau nanya, apakah di sini kalian pernah melakukan bimbingan kelompok sebelumnya? Belum. Jika belum ada yang pernah melakukan bimbingan kelompok, ada yang tahu apa bimbingan kelompok itu? Nggak tahu. Jadi, Nggak tahu, Pak. serius? Jadi di sini kakak akan jelaskan arti bimbingan kelompok tersebut. Baik, akan saya jelaskan bahwa bimbingan kelompok adalah salah satu teknik bimbingan yang berusaha membantu individu agar dapat mencapai perkembangannya secara optimal sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Artinya, semua peserta dalam kegiatan kelompok ini saling berorientasi, toleransi, mengeluarkan pendapat, menanggapi, memberi saran, dan lain sebagainya. Saya rasa kalian semua sudah paham apa itu bimbingan kelompok. Mungkin di antara kalian ada yang bisa menyebutkan apa saja tujuan dari bimbingan kelompok ini. Hah? Nggak ada. Yang pertama itu, tujuan bimbingan kelompok itu bersikap terbuka dan harmoni, berani mengemukakan pendapat. Jadi nggak usah malu-malu. Kalian kalau punya pendapat, tunjukkan aja. Pendapat saya ini, saya mau berpendapat ini. Sudah, dapat membina hubungan yang baik dalam kelompok. Kita kan satu kelompok nih, kita harus bisa saling mendukung, saling kerjasama. Nah, baik, kalau sudah paham mengenai bimbingan kelompok, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pelaksanaan bimbingan kelompok ini. Yang pertama itu, masing-masing anggota kelompok dalam bimbingan kelompok secara bebas berhak berbicara, berpendapat, memberi saran, memberi kritik tentang masalah yang akan kita bahas. Yang kedua, mendengarkan dengan baik. Jika kawan-kawan berpendapat, maka kita harus mendengarkannya. Kita hargai dia berpendapat. Jangan ada yang memotong pembicaraannya. Yang ketiga, dalam kegiatan bimbingan kelompok, kita akan membahas sebuah topik permasalahan. Di sini
topik permasalahan itu terbagi atas dua. Yang pertama itu topik bebas dan topik bebas sama topik tugas. Topik bebas itu topik yang dipilih oleh anggota kelompok, oleh kalian semua. Topik itu topik bebas. Kalau topik tugas itu yang milih saya, pemimpin kelompok. Namun pada malam hari ini kegiatan yang saya lakukan kan bimbingan kelompok, itu topiknya yang saya pakai itu topik tugas. Jadi permasalahannya itu saya yang memilih. Setelah saya menjelaskan tadi tentang cara pelaksanaan bimbingan kelompok, apakah kalian sudah paham? Sebelum itu kita juga harus tahu dalam bimbingan kelompok ini juga terdapat asas-asas. Yang pertama, asas kesukarelaan. Dalam bimbingan kelompok ini ada saya memaksa kalian untuk ikut bimbingan kelompok? Tidak. Yang kedua, asas keterbukaan, di mana setiap anggota kelompok harus terbuka dalam menyampaikan pendapat. Oke. Yang ketiga, kenormatifan, yaitu maksudnya itu kita harus menghargai setiap pendapat orang. Yang keempat, kerahasiaan. Jika segala apa yang dibahas di sini yang terkait rahasia, mohon dirahasiakan, jangan dibeberkan, jangan diomongkan di luar. Makanya ini tentukan. Belum lanjut ke tahap berikutnya, di sini kita akan melakukan SBQ-nya, yaitu permainan. Nah, permainan saya buat itu, jika saya bilang sebelah kanan, kalian oleh ke kiri dan sebelah kanan. Sanggup? Bisa? Nah, mulai ya. Saya bilang kiri. Saya bilang kanan. Belum fokus juga. Saya bilang kiri. Kiri. Saya bilang kanan. Kanan. Oke, udah. Ya, tidak ya. Saya telah memilih satu topik yang saya rasa cukup penting bagi kita semua, yaitu kita akan membahas tentang SNMPTN yang terdiri dari apa itu SNMPTN, terus bagaimana pelaksanaan SNMPTN, terus apa aja syarat-syarat masuk SNMPTN. Ada yang tahu SNMPTN apa? Ada yang tahu? SNMPTN itu adalah seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Ngerti? Apalah yang pikir tentang SNMPTN itu? Masuk perguruan tinggi negeri. Apa? Masuk perguruan tinggi negeri. Setelah dari sini, ada yang ingin masuk kuliah? Siapa? Ada keinginan masuk kuliah? Setelah lulus SMA? Kenapa nggak ada? SNMPTN itu kan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Jadi seleksi ini serempak dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. Namun SNMPTN dibagi menjadi dua jalur. Jalur apa aja tuh? Jalur undangan sama jalur tes atau jalur mandiri. Bagaimana sih pelaksanaan SNMPTN itu? Setahu kalian? Terus secara online, terus apa lagi? Syarat-syaratnya lah, syarat-syarat masuk SNMPTN apa aja? Yang pasti lulus SMA. Terus apa lagi? Punya ijazah. Berapa? Enggak, sekolah. Dari seluruh SNMPTN tadi, komitmen atau langkah apa saja yang akan kalian lakukan? Dari usul apa tuh? Sudah tahu tentang SNMPTN, apakah mau lanjut kuliah kah? Jadi
Apa sih alasan kalian memilih kerja daripada kuliah? Adit, kenapa kerja? Kenapa nggak mau kuliah? Apa? Istri bilang saja berpendapat, kan nggak ada yang marahin. Apa istri? Uang orang tua nggak ada. Yang lainnya? Yang lainnya? Sama. Baiklah, kalian juga harus kalau kalian memang punya pilihan tersendiri dalam diri kalian tuh pribadi masing-masing, kan masing-masing. Baiklah, kakak kira kalian semua sudah cukup paham tentang SNMPTN. Jadi kita akhiri saja pertemuan kita pada malam hari ini. Tapi sebelum kita mengakhirinya, kakak mau tolong pesan-pesan dalam pembimbingan kelompok ini. Siapa mau duluan? Adit, pesan-pesan. Pesan-pesan nanti. Adit, Israel apa Israel? Bilang Israel. Bilang. Apa Israel? Gigi? Benar? Iya? Putra? Putra? Semua sama ya? Satu pendapat dari semua. Baiklah, kalau begitu saya ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian pada malam hari ini. Semoga timbangan kelompok pada malam hari ini dapat bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya